Kamu anak kecil ngapain? Sana diusir lah ya, anak kecil ya. Anak kecil nanti malah ngerepotin kan begitu. Bukan membahayakan, ngerepotin. Ya diusir ya kita kan nggak berani masuk kan. Tapi di depan gedung itu kan ada banyak pohon. Waktu itu ada pohon cemara saya ingat ya. Ya sudah saya panjat situ. Yang manjat juga bukan saya sendiri, banyak yang manjat juga. Anak kecil. Saya ikut manjat mungkin 5 orang lah di situ ya, melengkung. Tapi kan saya bisa melihat presiden dari atas pohon. Sambil berdoa, ya Allah saya diusir-usir gimana sih? Saya ingin dekat presiden. Mudah-mudahan suatu saat saya bisa dekat presiden ya Allah kan begitu. Kalau kita tidak berani menyampaikan terus terang apa sebenarnya yang terjadi di lapangan atas kebijakan ya, atasan kita, itu sama saja kita menjerumuskan pemimpin untuk terjerumus lebih dalam lagi ke jurang kesalahan. Maka One Team Press saya kira bukan seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Adi Warman dalam program Serambi Adi Warman. Dalam episode kali ini, Serambi Adi Warman akan mengajak sahabat Serambi Adi Warman untuk berkunjung ke ruang One Team Press, Dewan Pertimbangan Presiden, di mana lembaga ini berdiri berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar 45 Amandemen keempat dalam pasal 16. Dewan ini memiliki posisi yang sangat strategis dan dekat sekali dengan Presiden Republik Indonesia. Semoga bermanfaat, memberikan pemahaman, dan menjadikan ilmu yang berguna buat kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Halo Sobat One Team Press, saat ini saya Prita Laura menyapa teman-teman semua di ruang One Team Press. Saya dari kantor staf presiden, kita punya satu kolaborasi komunikasi bersama, dan di sini ada seseorang di episode pertama ini yang ini luar biasa. Saya punya kesempatan untuk wawancara beliau ini karena beliau ini tentunya bukan hanya seorang Dewan Pertimbangan Presiden, Ketua Dewan Pertimbangan Presiden, tapi beliau ini juga seseorang yang sangat dekat mengawal proses transformasi negeri ini bersama dengan 4 presiden. Banyak sekali wisdom yang ingin saya gali, karena di dalam ruang One Team Press ini Anda bisa mendapatkan ide, inspirasi, kemudian juga yang paling penting wisdom, karena Dewan Pertimbangan Presiden ini memberikan wisdom kepada Presiden. Nah, ini yang kita ingin gali lebih lanjut. Halo Pak Wiranto. Ya, Prita. Umur 76 tahun masih segar, bugar dan tegap, luar biasa Pak. Alhamdulillah, ya. Bapak sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Presiden, ini satu pekerjaan yang bisa dibilang sangat rahasia, begitu ya. Tapi kita sebagai rakyat perlu juga Pak untuk tahu sebenarnya apa sih yang dikerjakan oleh Dewan Pertimbangan Presiden, Pak. Ya, pertama rahasia juga enggak ya, bukan rahasia ya. Karena Dewan Pertimbangan Presiden memang dibentuk ya dengan undang-undang kan, sehingga tidak tersembunyi ya, tidak bersifat rahasia. Hanya memang ketentuannya memang apa yang disampaikan kepada presiden itu tidak boleh disampaikan kepada umum, itu aja. Jadi bukan rahasia sebenarnya, tapi hanya selektif ya. Sedangkan dibentuk untuk satu misi, yakni memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden ya sebagai kepala negara, kan, kepala pemerintahan. Jadi tugas pokoknya itu aja sebenarnya. Ya. Kenapa saya tadi katakan rahasia? Karena informasi yang saya dapat ini Pak, silakan diklarifikasi. Sampai-sampai apa yang diberikan oleh Dewan Pertimbangan Presiden ini harus directly langsung ke Presiden,
tidak boleh lewat siapapun juga, bahkan Wapres juga nggak boleh tahu, Pak. Betul kan demikian, Pak? Enggak ya, konfidensial terbatas ya. Kalau Wapres harus tahu ya kita sampaikan ke Wapres ya. Tapi ada hal-hal yang memang Iya, direct betul, hanya untuk iya, presiden. iya. Wow, luar biasa Pak. Dan yang saya dapatkan informasinya ini bukan hanya sekedar informasi, tapi kalau untuk Dewan Pertimbangan Presiden ini levelnya sudah wisdom. Bagaimana itu Pak? Maknanya wisdom. Jadi begini, ya, Presiden tentu mempunyai kebijakan-kebijakan ya yang bersifat nasional. Nah kami bergerak di wilayah itu, bukan wilayah operasional. Sebab kalau presiden kan sudah banyak pembantu-pembantu beliau, walaupun kami juga pembantu presiden ya, kedudukannya, tapi kan berbeda dengan para menteri, kepala lembaga yang lain yang memang menangani masalah operasional. Ya, kalau presiden punya kebijakan, maka secara operasional akan dijabarkan oleh para menteri dan kepala lembaga yang lain, bahkan terus ke bawah. Ya. Nah, tapi kami memang bergerak bukan di wilayah itu. Bukan wilayah teknis operasionalnya, tapi bergerak di wilayah kebijakan presiden, ya begitu. Jadi kebijakan presiden yang bagaimana, yang kiranya kami harus bisa memberikan saran dan pertimbangan kepada beliau. Itu bedanya begitu, ya. Sistem kerjanya bagaimana? Kan ada beberapa anggota ini Pak. Iya. Modelnya bagaimana Pak? Sistem kerjanya apakah kemudian ada rapat berkala, kemudian membuat sebuah note kepada presiden, atau bisa cuman Bapak bisik-bisik aja gitu kepada presiden? Bagaimana sebenarnya sistemnya Pak? Jadi karena kebijakan presiden sangat luas ya, dan menyangkut berbagai bidang kegiatan, maka tentunya kami ya dari Dewan Pertimbangan Presiden beserta seluruh ya anggota Dewan di situ, kami selalu sangat aktif ya untuk mencari, bukan mendapatkan, mencari masukan-masukan dari berbagai pihak tentang bagaimana kebijakan presiden itu diimplementasikan ya dalam kehidupan bernegara kita, berbangsa dan bernegara. Tentu tidak semua kebijakan presiden secara utuh dapat terlihat ya di lapangan. Kadang-kadang ada deviasi, ada satu penyimpangan, ada kadang-kadang hambatan, tantangannya apa. Nah, disitulah kami ingin melihat ya kira-kira kebijakan mana yang terlihat kok menyimpang ya dari apa yang dikehendaki presiden. Disitulah kami bergerak. Kami mencari masukan, kami cek, recheck ya, and check again ya kepada siapapun yang bersangkut paut dengan kebijakan presiden yang dioperasionalkan tadi, apa tantangannya, apa hambatannya, apa kesulitannya, itu ya kami rangkum, kemudian kami melakukan satu rapat koordinasi untuk menganalisis berbagai masukan itu, dan outputnya adalah ya berupa nasihat dan pertimbangan kepada presiden. Apa yang kira-kira ya harus kita lakukan atau harus presiden lakukan yang menyangkut kebijakan-kebijakan negara tadi. Ya. Jadi ada saatnya Dewan Pertimbangan Presiden ini akan mendengarkan audiensi dari banyak pihak, Oh begitu iya, Pak? pasti. Mendengarkan masukan-masukan. Pasti harus, bahkan bukan hanya mendengar, memang harus kita mencari masukan ke sana. Ya. Jadi kita harus aktif. Ya. Oleh sebab itu maka para anggota Dewan Pertimbangan Presiden itu masing-masing memang bergerak. Misalnya kemarin saya dari kampus ya bergerak untuk mendapatkan masukan dari para rektor, para dosen, ya, para dekan tentang bagaimana kebijakan pendidikan nasional. Kami juga bertemu dengan Menteri Kesehatan, ya, kami juga discuss dengan Menteri bagaimana kira-kira setelah pasca COVID ini recovery-nya bagaimana, kebijakannya bagaimana. Kita juga nanti berbincang-bincang dengan Menteri Pertanian, bicara masalah pupuk, itu semuanya kita lakukan untuk bisa menangkap ya banyak hal yang merupakan kepanjangan dari kebijakan presiden yang dioperasionalkan di lapangan, begitu. Jadi kami tidak ya membeku saja di kantor, kami justru bergerak ya. Yeah. Bahkan sampai ke luar negeri. Ya. Mendengarkan dan membandingkan Ya, semuanya betul, begitu betul, Pak, gitu. sampai kemudian mendapatkan wisdom ini ya Pak ya. Pak, bisakah diceritakan satu momentum ketika menyampaikan nasihat kepada presiden begitu mengenai apa begitu, dan bagaimana tanggapan presiden pada saat itu? Secara substansi memang kita tidak diizinkan ya untuk menyampaikan hal-hal yang
disampaikan ke presiden, kemudian kita sampaikan ke publik. Itu memang ada satu larangan ya dalam undang-undang yang menyangkut tugas pokok dari Dewan Pertimbangan Presiden. Tapi kalau caranya boleh saya sampaikan bahwa tatkala kita sudah membuat satu keputusan ya bahwa ini atau katakanlah bahan ini, nasihat dan pertimbangan yang berupa hasil analisis itu harus sampai ke presiden, maka kita bisa menyampaikan langsung kepada presiden. Bisa. Kita mohon waktu, bertemu, kita bincang-bincang dengan beliau, menyampaikan apa yang ya temuan kami di lapangan dan apa yang presiden harus dipertimbangkan oleh beliau apa. Bisa juga dengan surat menyurat. Ya, karena presiden kan sangat sibuk ya, terkadang tidak cukup waktu ya untuk menerima kami yang berjam-jam. Ya kadang-kadang kita cukup ya membuat satu tulisan mengenai nasihat dan pertimbangan kepada presiden. Tentu saja tidak berpanjang lebar ya, tapi kita mencoba sesingkat mungkin karena presiden kan sudah paham ya. Jadi singkat, jelas, padat ya, mudah dicerna. Itu kita sampaikan kepada presiden. Jadi dengan demikian ada dua cara. Kita langsung menyampaikan secara lisan, tatap muka, atau kita bisa sampaikan melalui suatu surat menyurat. Ya. Dewan Pertimbangan Presiden ini Pak, pernahkah juga harus menyampaikan sesuatu yang menyampaikan bahwa mungkin kebijakan Presiden ini salah? Bagaimana Bapak dan juga Dewan Pertimbangan Presiden lain menyampaikan hal itu? Karena sebagai seorang pemimpin itu yang diperlukan oleh seorang pemimpin, sebuah pandangan yang both side begitu Pak, bukan hanya asal Bapak senang Pak. Ya saya kira pertanyaan itu bagus ya. Memang terkadang kita akan masuk dalam suatu prosesi ya, hubungan antara atasan dan bawahan, di mana bawahan ini kan inginnya kan atasannya senang ya, sehingga dikenal dengan asal Bapak senang, ABS ya. Tapi itu justru menjerumuskan pemimpin saya kira kan. Kalau kita tidak berani menyampaikan terus terang apa sebenarnya yang terjadi di lapangan atas kebijakan ya, atasan kita, itu sama saja kita menjerumuskan pemimpin untuk terjerumus lebih dalam lagi ke jurang kesalahan. Maka One Team Press saya kira bukan seperti itu. Menyampaikan ya, apa adanya Pak. Menyampaikan apa adanya ya, kemudian presiden terpulang presiden nanti bagaimana menerima saran dan pertimbangan tersebut, karena beliau juga tentunya menerima saran pertimbangan tidak hanya ya dari One Team Press, tapi juga banyak ya dari lembaga lain yang juga menyampaikan kepada beliau. Ada Seknek, ada Sekap, ya, ada kementerian lembaga yang lain, ada BIN, ya itu semua kan juga menyampaikan saran kepada presiden. Tentunya presiden juga tidak semata-mata menelan mentah-mentah juga ya saran dari One Team Press, tapi beliau juga punya satu katakanlah mekanisme mengambil keputusan. Tapi di One Team Press sendiri ya pahit ya atau manis kita sampaikan kepada presiden. As it is, apa adanya Pak. Iya, itulah makanya ya para anggota One Team Press ini harus sudah bebas kepentingan. Tidak boleh merangkap sebagai ketua atau pengurus partai politik, tidak boleh merangkap sebagai direktur perusahaan, komisaris perusahaan. Itu semuanya mengisyaratkan bahwa ya di Dewan Pertimbangan Presiden harus terdiri dari ya istilah manusia yang sudah selesai dengan dirinya lah, begitu kira-kira. Iya. Jadi nggak punya interest lain kecuali bagaimana untuk menyampaikan kepada presiden hal-hal yang menyangkut kebijakan negara untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Iya, karena wisdom itu syaratnya memang kemurnian ya Pak ya dari kepentingan-kepentingan. Nah Pak, adakah satu momen ketika kemudian apa yang diberikan nasihat yang diberikan oleh One Team Press kepada presiden dan kemudian dijalankannya? Adakah satu contoh yang bisa diberikan Pak? Ya nggak perlu ya. Saya kira kalau soal itu saya kira yang tahu kan presiden dan kami ya. Yeah. Tapi paling tidak setahun ini kami sudah menyampaikan kira-kira 130-an lah ya nasihat. 130-an dalam satu tahun nasihat, Pak. Wow. Saya tidak menyebutkan isinya, tapi kira-kira jumlahnya seperti itu. Sehingga mana yang kemudian presiden ya mendengarkan dan melaksanakan itu, dan mana yang tidak, itu tidak masalah di kita. Ya, karena wajib kita memberikan saran, tapi
Presiden tidak wajib ya untuk juga melaksanakan itu. Tatkala Anda masukan-masukan lain yang mungkin ya lebih realistis ya, lebih baik dan sebagainya. Wow, Anda juga mungkin sama terkejutnya dengan saya, dalam 1 tahun ada 130-an ya nasihat yang diberikan. Seaktif itu Dewan Pertimbangan Presiden, luar biasa. Pak, Bapak ini kan bisa dibilang dalam titik-titik kritis bangsa ini, Bapak ada di situ. Titik-titik pivotal yang ada di negara ini, Bapak ada di situ. Kemarin ketika kemudian kita sebagai satu bangsa menghadapi krisis karena pandemi, dan kemudian kita sekarang bisa istilah Presiden adalah kita bisa membajak momentum krisis itu menjadi sebuah kemajuan. Bisa diceritakan pada saat krisis itu dinamika yang terjadi di dalam Dewan Pertimbangan Presiden seperti apa, Pak? Pada saat krisis kita menghadapi COVID-19 ya. Sebab negeri ini kan banyak krisis ya. Bukan krisis, tapi banyak tantangan dan hambatan yang cukup serius ya untuk kita selesaikan. Kalau pertanyaan seperti itu, memang kami selalu terlibat ya dalam dinamika mengambil keputusan untuk menghadapi COVID. Ya, kami juga tidak berdiam diri. Ya, banyak hal yang kita juga telah sampaikan kepada Presiden tentang situasi di masyarakat, situasi di katakanlah institusi yang bergerak di bidang kesehatan. Kemudian juga masalah perkembangan dunia internasional, apakah global, apa regional, apa kemudian dalam negeri sendiri. Nah, semua itu kita ramu ya, sehingga setiap langkah yang akan diambil pemerintah, kita selalu terlibat di dalamnya. Tetapi tentunya kami juga selalu melakukan pendekatan dengan berbagai institusi yang terlibat ya dalam penanganan COVID, terutama dengan Menteri Kesehatan. Ya, kami selalu intens untuk melakukan satu koordinasi ya, sehingga katakanlah saran dan pertimbangan kami tidak berdasarkan naluri kami sendiri, tidak berdasarkan dari masukan media sosial yang begitu hiruk pikuk ya, tapi kami betul-betul mendapatkan satu data yang otentik ya, yang orisinil dari institusi yang memang bergerak untuk mengatasi COVID itu. Kami ikut serta untuk itu. Iya. Apakah waktu itu bisa dirasakan momen-momen itu sebagian besar panik, Pak? Karena nggak tahu apa yang akan dihadapi. Berapa lama COVID ini dan tidak ada lesson learn-nya. Iya. Waktu itu suasana kebatinan di Dewan Pertimbangan seperti apa? Saya kira kami mengikuti bagaimana sikap Presiden ya. Karena saya juga ikut ya dalam sidang kabinet yang dilaksanakan Presiden, yang dipimpin Presiden, saya diizinkan mengikuti, sehingga suasana batin Presiden bisa saya tangkap ya. Dan memang menghadapi itu Presiden juga tidak pernah kelihatan panik, nggak pernah ya. Iya, Pak. Ya, karena seorang pemimpin kalau sudah panik ya, maka rasionalitasnya akan hilang ya. Kebijakannya bahkan mungkin akan terganggu karena panik. Orang kalau sudah panik itu kebijakannya tidak rasional. Nah, saya lihat Presiden ya selalu dalam kondisi yang sangat tenang untuk memberikan satu arahan-arahan kepada para menteri. Dan di situ saya menangkap apa yang diinginkan Presiden, saya bawa ke One Team Press, kami jabarkan bagaimana untuk bisa memberikan saran dan pertimbangan Presiden ya untuk memberikan satu katakanlah pemecahan permasalahan menghadapi COVID itu. Jadi artinya apa? Artinya kami dengan Presiden harus sangat dekat dalam pemahaman pemikiran ya. Seorang penasehat ya tidak mungkin bisa menasihati tatkala tidak paham apa yang dipikirkan para pemimpin, apa yang dikehendaki pemimpinnya ya. Kami sebagai bagian untuk memperkuat ya jalan pikiran pemimpin, bukan kemudian kita selalu justru antagonis ya, berhadapan dengan kehendak dan pemahaman pemimpin, kan begitu. Nah, itu yang terjadi, saya kira begitu ya. Baik, menarik ya, jadi harus memahami begitu ya apa yang ada di pikirannya. Bapak pernah memiliki jabatan-jabatan yang sangat strategis di negeri ini, dari mulai Panglima, Menko Polhukam, dan sekarang Dewan Pertimbangan Presiden. Apa tantangannya, Pak, dari peran strategis yang satu ini? Yang mana? Sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Presiden.
Ya tantangannya kan kita harus kembali tadi, ya harus berusaha selesai dengan dirinya, ya artinya karena Dewan Pertimbangan Presiden itu satu posisi yang sangat dekat dengan Presiden dan harus melekat dengan Presiden, maka ya dalam cara berpikir, bertindak dan memberikan pendapat memang harus terbebas dari interest-interest lain. Itu tantangan, itu terus terang tantangan kan. Iya. Kita sebagai manusia kan banyak kepentingan, bisa berkolaborasi, berkomunikasi, berinteraksi dengan pihak lain. Dan itu pengaruhnya cukup besar ya. Bisa mempengaruhi jalan pikiran kita. Iya. Tapi kita kan nggak boleh terpengaruh itu. Iya. Kita harus betul-betul itu menangkap sebagai fenomena ya yang kita rekam ya, kemudian kita hadapkan kepada misi kita membantu Presiden dan outputnya pasti lebih bagus. Tatkala kita menelan mentah-mentah apa yang ada di lingkungan kemudian kita ya hadapan ke Presiden, maka kita tidak ingin ya membawa Presiden dalam satu konflik pemikiran yang belum matang, ya gitu loh. Sehingga kami selalu mencoba mencerna apa yang ada di fenomena sosial, ya. Kemudian kita analisis sehingga sampai ke Presiden itu bukan masalah ya, tapi sudah merupakan rekomendasi dari cara mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah. Iya, Pak. Tantangan berat karena kita harus berpikir dan berpikir. Oleh karena itu memang di Dewan Pertimbangan Presiden maka persyaratannya adalah para personil yang memang sudah matang ya, berpengalaman dalam bidangnya masing-masing itu. Iya. Sebab kalau tidak nanti malah membebani Presiden ya, membuat masalah kan begitu. Membuat ini yang bingung ya, Pak. Ya itu yang nggak boleh, saya kira nggak seperti itu ya. Wow, jawabannya sangat dalam begitu ya. Tantangannya adalah bagaimana menjaga diri untuk lepas dari kepentingan dan selesai dengan dirinya sendiri. Itu baru kemudian hasilnya adalah wisdom kepada Presiden. Pak, saya mau tanya, ini pertanyaan terakhir saya sebelum kita akan lanjut kepada episode berikutnya. Silakan. Ketika Bapak bertemu dengan Presiden menyampaikan sesuatu, bocoran sedikit saja Pak, adakah komentar Presiden yang Bapak sangat ingat? Misalnya, wah ini yang saya cari nih gitu, atau misalnya apapun komentar-komentar Presiden yang yang sangat humanis Pak. Kita pengen tahu Pak, bagaimana hubungan Bapak dengan Pak Jokowi. Adakah Pak? Iya, saya kira tidak hanya Pak Jokowi ya, saya juga mendampingi Pak Soeharto, Pak Habibie, Pak Gus Dur. Ya, kemudian juga dekat dengan Pak SBY sebagai presiden dan sekarang dengan Pak Jokowi. Saya jarang ya melihat presiden itu lepas kontrol ya dalam emosinya ya. Ya, meledak-ledak ya, meluap gitu ya. Dengan Pak Jokowi juga begitu. Beliau misalnya menerima saran nggak pernah mengatakan wah ini luar biasa, nggak pernah. Beliau mencatat aja, ya, mengangguk ya. Saya kira memang itulah seorang pemimpin ya, memang jangan cepat-cepat terkejut ya, jangan cepat-cepat untuk mengeluarkan emosinya ya. Dan saya juga melihat bahwa ya, selama saya membantu presiden, banyak presiden ya yang emosinya susah terbaca ya. Dan saya kira itulah sebab kalau presiden kelihatan panik gitu, yang rakyatnya kan ikut panik ya. Iya, betul Pak. Jadi kan beliau pemimpin negeri ini ya nggak boleh ya, nggak boleh cepat panik, cepat terkejut sehingga kehilangan emosi yang terbaca oleh masyarakat. Saya kira Pak Jokowi juga begitu, sangat kuat ya untuk mengendalikan emosi beliau. Ya. Ada pepatah Pak Harto tentang itu Pak, ojo cepet gumun begitu ya Pak ya? Ojo gumunan, ojo kagetan, ojo dumeh. Apa itu Pak artinya Pak? Ya, ojo gumunan, jangan cepat kita heran-heran. Ya. Melihat sesuatu kemudian kita heran, kita justru kehilangan makna dari apa yang kita lihat. Kalau kita tidak heran, kita melihat sesuatu yang hebat itu, kita langsung berpikir kok bisa begini ya? Kenapa bisa begitu? Apa yang bisa saya pelajari seperti itu? Ya. Tapi kalau kita heran dulu, kita kehilangan pemikiran, ya. Jangan gumunan, jangan kagetan, jangan cepat terkejut, ya. Kita tiba-tiba menghadapi suatu demonstrasi yang besar, terkejut kan. Kita kehilangan kewarasan kita untuk menghadapi itu. Kalau nggak terkejut, tentu kita akan berpikir, kenapa ya ada demonstrasi? Apa yang kurang tentang kebijakan saya? Ya, apa yang harus saya lakukan? Ya. Kita tampung, kita ajak mereka berdiskusi,
atau bagaimana? Ya. Yang ketiga, ojo dumeh. Ojo dumeh itu jangan mentang-mentang ya. Jangan mentang-mentang karena pejabat kemudian kita menggunakan jabatan itu untuk sewenang-wenang kepada masyarakat, kepada sesamanya. Saya kira itu ya satu pepatah yang universal ya, yang bisa dipakai oleh pemimpin mana saja dalam berbagai tingkatan. Ya. Ya. Wah, Pak Wiranto, kita akan nyambung lagi nih ya Pak, karena Pak Wiranto ini hadir sangat dekat dengan 4 presiden, mengawal proses transformasi dari negeri ini, berada di titik strategis di mana negeri ini mengalami hal-hal krisis pivotal moment dari negeri ini. Pak Wiranto pernah menjadi Menteri Pertahanan, merangkap Panglima ABRI pada saat masa Presiden Soeharto, kemudian menjadi Menhankam dan juga Panglima ABRI di masa Presiden B.J. Habibie, pernah menjadi Menko Polhukam di Presiden Abdurrahman Wahid, kemudian juga pernah menjadi Menko Polhukam di era Presiden Jokowi, dan saat ini menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Presiden di era Presiden Joko Widodo. Banyak hal yang akan bisa kita gali diceritakan oleh Bapak di episode berikut ini. Jadi jangan kemana-mana untuk wisdom yang satu ini yang akan banyak diberikan oleh Pak Wiranto sesaat lagi. Pak, banyak yang bertanya, netizen pada ingin tahu Bapak ini sekarang kesibukannya apa selain sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Presiden. Masih bikin lagu nggak Pak? Karena Bapak kan suka nyanyi nih, terkenalnya Pak. Ya kecuali ada tugas-tugas yang harus saya lakukan ya di kantor Dewan Pertimbangan Presiden. Saya juga punya kegiatan lain ya, banyak saya memang masih menjabat sebagai penasihat, terutama ya penasihat, misalnya saya penasihat dan Dewan Pertimbangan misalnya kan, bukan Dewan Pertimbangan, Dewan Kehormatan ya. Misalnya PPSI saya masih juga sebagai Ketua Dewan Kehormatan PPSI, kemudian ada di Paguyuban Jawa Tengah juga saya masih Ketua Dewan Pembina, ada lagi nanti di Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia saya juga menjadi Ketua Dewan Kehormatan, di Universitas Negeri Jakarta saya Ketua Dewan Penyantun, dan masih banyak lagi lah ya kegiatan saya yang menyangkut kegiatan sosial kemasyarakatan, sehingga kecuali saya sibuk juga ya atau disibukkan ya dengan urusan tugas pokok sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Presiden, saya juga masih mengikuti berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh berbagai organisasi kemasyarakatan. Kalau nyanyi dan bikin lagu masih nggak Pak? Kan ada 11 ya Pak lagunya ya Pak? Ya, nyanyi itu kan saya memang dari muda saya senang menyanyi ya. Karena saya berpendapat bahwa menyanyi itu menyenangkan orang lain ya. Nyanyinya bagus, orang tepuk tangan karena bagus. Nyanyinya fales, lucu, orang tepuk tangan juga. Menghibur kan begitu ya. Dan kemudian menyanyi itu kan sehat ya. Contohnya kalau burung sakit nggak pernah dia berkicau, nggak ya. Hanya burung yang sehat aja yang berkicau. Jadi kalau orang yang menyanyi itu berarti kan ada kegembiraan, berarti kan dia sehat ya. Dan menyanyi juga bisa mencurahkan berbagai perasaan kita dengan lagu. Jadi saya kira menyanyi itu nggak ada masalah kan ya. Saya juga sering mengatakan teman-teman kalau misalnya dalam satu pertemuan suruh nyanyi aja, nggak ada masalah kok itu. Yang bermasalah kan yang mendengarkan. Ya benar juga Pak. Nah makanya ya nggak usah malu, nyanyi aja. Kalau disuruh nyanyi usah nggak mau nyanyi aja. Kalau palas yang salah yang nyuruh, bukan Anda. Benar juga Pak, yang bermasalah yang mendengarkan. Pak, ada satu lagu yang Bapak nyanyikan itu enak banget nyanyiinnya Pak, dan lagu itu wajib karaoke. Judulnya Kau Selalu di Hatiku. Coba kita dengerin yang satu ini ya. Aja, pasti pada tahu lagu ini deh. Kau selalu di hatiku, bersemi di dalam kalbu. Tiada ku bimbang padamu bulan, saksi yang abadi.
Nah, gimana? Tahu semua kan lagu ini, kan ini lagu wajib karaoke begitu ya. Dan kita semua bernyanyikan ini dan Pak Wiranto menyanyikan, duh enak sekali Pak. Iya. Bapak katanya bikin lagu baru judulnya Nusantara Iya. Pak. Itu gimana lagunya? Apa pesan dari lagu itu Pak? Jadi sewaktu Presiden sudah memutuskan untuk membuat kebijakan ya tentang perpindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur dengan berbagai pertimbangan ya yang memang sangat rasional dan juga menyongsong masa depan, maka beliau mengatakan bahwa ibu kota negara Jakarta nanti akan pindah di Kalimantan Timur dan kota itu, ibu kota itu yang baru itu namanya Nusantara. Nah, kemudian saya punya ide untuk saya menyanyikan satu atau mengubah satu lagu yang saya beri judul Nusantara. Ya, tapi intinya adalah ya bagaimana dengan lagu itu saya mengajak satu semangat ya untuk kita bersama-sama sebagai bangsa untuk berkarya untuk Indonesia. Jadi tidak mungkin kalau karya untuk Indonesia hanya dilakukan oleh perorangan, nggak mungkin, tapi harus dalam satu bentuk kolaborasi seluruh bangsa, sehingga dari Aceh sampai Papua saya inginkan bahwa kita bersatu sebagai bangsa. Saya ingatkan bahwa kita di Sumpah Pemuda sudah mengatakan kita ya satu nusa satu bangsa, sehingga kita satu bahasa Indonesia, satu tumpah darah Indonesia ya, dan itu semuanya kan merupakan satu katakanlah satu sumpah yang harus kita jaga betul. Nah, seperti apa lagunya nanti juga kita akan kasih bocorannya buat Anda semua ya, lagunya seperti apa. Yang penting itu Anda sudah tahu semangat dari lagu itu seperti apa. Nah Pak, kita senang banget Bapak aktif di banyak kegiatan tadi Bapak sampaikan. Hobi Bapak juga masih jalan buat lagu, nyanyi masih jalan. Karena terus terang kami ini sempat khawatir loh Pak. Ketika setelah peristiwa penusukan di Banten itu Pak, ini masyarakat Indonesia tuh khawatir bagaimana kondisi Bapak. Jangan sampai Bapak ini ada apa-apa, berakibat fatal, nggak bisa aktif lagi dan sebagainya. Gimana waktu itu Pak? Bapak sebenarnya kondisi Bapak bagaimana sih? Karena semua tuh menanti Bapak tuh bagaimana gitu setelah itu begitu Pak. Iya, memang juga ya banyak saya juga merasa bahwa itu merupakan satu kejutan juga ya, karena sesuatu peristiwa yang tentu tidak direncanakan oleh kita ya dan tidak disangka-sangka, tapi itu satu katakanlah musibah ya yang saya hadapi sebagai risiko dari tentu jabatan saya kan begitu ya. Tapi ya kita bersyukur bahwa Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa masih mengizinkan saya untuk menyambung hidup saya, karena memang cukup fatal ya, cukup fatal karena 2 tusukan sehingga ya katakanlah usus saya keluar, masuk lagi dalam operasi terakhir di RSPAD juga ya katakanlah sangat kritis situasinya, tapi tentunya saya bisa bangkit kembali dan sampai sekarang alhamdulillah ya atas doa restu seluruh bangsa Indonesia ya saya bisa masih sehat sampai sekarang dan kembali melaksanakan kegiatan seperti semula ya. Itu satu isyarat bahwa pengamanan para pejabat harus diperketat lagi ya. Iya Pak. Itu. Iya Pak. Bukan berarti ketakutan atau kekhawatiran yang berlebihan, tapi memang kewajiban kita ya menjaga para pejabat yang bertugas bersama masyarakat untuk bisa melaksanakan tugas dengan baik, tanpa ancaman ya, dan tanpa satu kejadian yang bisa mengganggu katakanlah keselamatan mereka. Ya. Kalau bicara soal hikmat tadi kita bicara soal wisdom terus Pak. Apa wisdom yang Bapak dapatkan dari seorang Bapak Wiranto dalam ketika diizinkan oleh Allah untuk menghadapi masa seperti itu? Ya artinya bahwa kejadian seperti itu kan tidak kita harapkan, tapi bisa terjadi kepada siapa saja. Ya. Oleh karena itu kembali tadi malah kewaspadaan aparat keamanan ya untuk menjaga situasi yang tidak terduga itu harus sangat prima. Dan seluruh kegiatan yang dilaksanakan harus terencana dengan baik, termasuk ya bagaimana sistem pengamanannya. Bukan hanya pribadi-pribadi, tapi satu event-event yang menyangkut banyak manusia itu juga harus direncanakan dengan baik. Misalnya sepak bola, ya katakanlah ada pertunjukan band ya, ada satu
perhelatan besar yang menyangkut atau mengarahkan banyak manusia, itu kembali tadi bahwa dari sisi keamanannya ya harus direncanakan dengan sebaik-baiknya, diantisipasi segala kemungkinan sehingga bisa dieliminasi sebelum terjadi. Senang sekali Bapak Ya. bisa kembali sehat, bisa kembali berbakti buat Ya. negeri ini. Karena kalau kita melihat ya, Pak Wiranto ini luar biasa, ada bersama dengan 4 presiden dekat. Ya. Tapi yang menarik, apa yang terjadi jauh sebelum Bapak dipercaya dekat dengan di posisi-posisi strategis yang dekat dengan presiden, yaitu ketika Bapak masih kecil, Bapak sempat nonton Pak Soekarno pidato di Loji Gandrung. Waktu itu Bapak kalau nggak salah manjat atau apa gitu, pokoknya demi bisa nonton begitu. Dan waktu nonton itu Bapak tuh punya harapan, ya Tuhan bagaimana caranya saya ingin dekat dengan Ya. presiden. Betul begitu Pak? Iya. Itu cerita lama sebenarnya ya, sudah sering saya sampaikan kepada teman-teman, kepada anak-anak saya. Itu waktu saya masih SD ya, tahun 1950-an lah begitu. Ada berita di Solo ya, saya lahir dan besar saya lahir di Jogja, besar di Solo. Saya di sekolah SD di Solo, mendengar bahwa Bung Karno akan pidato di Loji Gandrung ya. Loji Gandrung itu kediaman wali kota Solo ya waktu itu ya. Nah, tentu sebagai anak kecil ya pengen lihat lah ya, pengen lihat Presiden Soekarno itu kayak apa ya. Sehingga pada saat beliau pidato saya akan ikut masuk ke Loji Gandrung itu, saya ditahan oleh Cakrabirawa ya, sekarang pas Pampres lah sekarang ini. Kamu anak kecil ngapain? Sana diusir lah ya, anak kecil ya. Anak kecil nanti malah ngerepotin kan begitu. Bukan membahayakan, ngerepotin. Ya diusir ya, kita kan nggak berani masuk kan. Tapi di depan gedung itu kan ada banyak pohon. Waktu itu ada pohon cemara, saya ingat ya. Ya sudah, saya panjat situ. Yang manjat bukan saya sendiri, banyak yang manjat juga. Anak kecil, saya ikut manjat mungkin 5 orang lah di situ ya, melengkung, tapi kan saya bisa melihat presiden dari atas pohon. Sambil berdoa, ya Allah saya diusir-usir, gimana sih? Saya ingin dekat presiden. Mudah-mudahan suatu saat saya bisa dekat presiden, ya Allah, kan begitu. Ya itu kan ternyata, makanya saya katakan hati-hati dengan doa. Bukan kadang-kadang kalau doa kamu dengan sungguh-sungguh kamu lakukan, itu Allah akan mengabulkan. Dan ternyata saya memang dekat dengan presiden terus kan. Iya Pak, bukan hanya satu. Ajudan presiden, menterinya presiden, panglimanya presiden, terakhir dari ajudan presiden sekarang sudah penasihat presiden. Iya. Kan dekat terus. Iya. Tapi tidak pernah saya waktu itu jadi presiden, nggak pernah, doanya nggak sampai ke sana. Ya. Itu menarik, doanya di situ dekat dengan presiden. Saat saya nyalon presiden ya belum dikabulkan Allah karena doamu cuma dekat. Ya. Menarik Pak. Nah itu dia, makanya saya katakan teman-teman hati-hati kamu dengan doa, jangan main-main, saya katakan begitu. Kalau Tuhan mengabulkan, ya kamu harus bersiap-siap begitu. Iya. Menarik sekali. Itu cerita waktu kecil ya. Gitu. Jadi apa doa Anda nih? Iya. Karena doa anak kecil itu bisa jadi sesuatu yang murni ya Pak, ditangkap oleh Tuhan. Betul. Nah ini kalau bicara soal karir Bapak, kalau kita bicara soal bagaimana menggali wisdom dari bangsa ini nih, Bapak ini ada terus di situ begitu Pak ya, di titik-titik krusial, titik-titik kritis dari bangsa ini. Pada masa Presiden Soeharto, Bapak mengawal bagaimana proses peralihan, sehingga kemudian baik-baik saja. Saya masih ingat waktu itu saya ikut demonstrasi dulu Pak waktu itu. Bagus. Waktu itu Bapak bilang bahwa ABRI akan menjaga kehormatan dan keamanan dari mantan presiden. Saya masih ingat kata-kata itu karena buat saya itu sesuatu yang wow. Kehormatan itu tuh luar biasa, Bapak sampaikan seperti itu. Kemudian juga Bapak menjadi Menhankam, Panglima ABRI, Panglima TNI pada saat Kabinet Reformasi Pembangunan Presiden B.J. Habibie. Kemudian menjadi Menko Polhukam pada masa Presiden Abdurrahman Wahid, menjadi Menko Polhukam pada masa Presiden Joko Widodo, dan kemudian menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Presiden dari tahun 2019 sampai dengan sekarang di Kabinet Indonesia Maju Presiden Joko Widodo. Dalam semua perjalanan itu, bagaimana wisdom Bapak melihat
seorang pemimpin mengelola negara ini? Iya. Seharusnya seperti apa, Pak? Ya harusnya ada satu, atau bukan harusnya ya, seorang pemimpin yang baik ya harus memahami sesuatu prinsip-prinsip pemimpinan ya, walaupun saya tahu bahwa kalau kita bicara di ilmu kepemimpinan ya, itu prinsip kepemimpinan itu banyak sekali ya, yang memberikan rumusan-rumusan ya. Di TNI juga ada ya, kemudian di beberapa kitab-kitab lama juga ada, di agama juga ada. Begitu banyak lah ya satu rumusan tentang bagaimana pemimpin yang baik ya. Tapi dari apa yang saya ikuti dengan beberapa pemimpin negeri kita, maka satu hal yang harus dipahami pemimpin bahwa beliau harus sadar bahwa menjadi pemimpin itu kecuali ridho dari Allah ya, katakanlah suatu kesempatan dari Allah ya, itu dipilih rakyat. Kesadaran itu dulu harus ada. Pemimpin juga harus tahu permasalahan, bukan permasalahan tapi tahu tugasnya dulu dan masalah apa yang akan diemban dalam tugas itu. Dan dia harus punya satu kemampuan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan ya, terhadap komunitas yang dipimpinnya. Dia harus tahu betul. Tidak hanya tahu ya, karena kadang-kadang tahu tapi tidak berani melaksanakan karena takut risikonya. Jadi keberanian itu Ya, diharuskan. keberanian untuk melakukan eksekusi terhadap penyelesaian masalah. Itu berisiko pasti. Ya. Sebab setiap Anda menyelesaikan masalah bukan membuat orang semua senang, belum tentu. Ya. Keputusan Anda pasti ada yang tidak senang, nggak setuju. Tapi keberanian Anda untuk bagaimana tetap memutuskan kalau itu betul-betul katakanlah berhasil membahagiakan untuk kepentingan masyarakat banyak. Gitu ya. Harus berani. Ya. Saya lihat banyak pemimpin yang pandai ya, berpikir, pandai merencanakan, tapi waktu mengeksekusi dia ragu-ragu karena apa? Risikonya nanti gak disenangi rakyat, nanti kebanyakan nanti udah terlambat. Ya. Masalah sudah bergulir kan begitu. Karena memang begitu cepat ya Pak ya. Iya betul ya. Dan yang terakhir memang kembali tadi bahwa dia harus berani mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan ya kepada siapapun yang dipimpinnya. Ini sederhana tapi saya kira apa yang saya lakukan seperti itu ya, sehingga apa yang saya lihat ya dari para pemimpin harus seperti itu. Ya. Itu intinya. Memang banyak sekali kan, ada yang menyatakan ada prinsip kepemimpinan ya, misalnya harus punya kualitas intelektual, kualitas moralitas, kemudian punya integritas, punya akseptabilitas, kemudian juga punya istilahnya punya kemampuan spiritual yang cukup. Itu semuanya kan ya persyaratan-persyaratan yang banyak sekali. Tapi yang saya lihat seperti itu. Baik Ya. Pak. Ini pertanyaan yang sangat penting sebenarnya dalam konteks hari ini Pak. Karena kita tahu pemimpin masa depan Indonesia menjadi satu perbincangan hangat dimanapun di Indonesia di tahun-tahun ini. Dan mendapatkan apa yang paling esensial dari seorang pemimpin di negeri ini. Dari seorang bapak yang mengalami begitu banyak proses reformasi dan juga kemudian berbagai kepemimpinan di negeri ini, apa yang benar-benar dibutuhkan itu menjadi satu jawaban yang sangat penting Pak, sangat berarti. Jadi itu intinya. Terima kasih Pak. Nah, terkait dengan momen-momen ini Pak, bisakah Bapak ceritakan salah satu momen bersama dengan misalnya Pak Harto yang Bapak masih ingat Pak? Kita gali satu-satu Pak dari 4 presiden ini Pak. Dengan Pak Harto ada Pak satu momen yang Bapak paling ingat Pak? Iya banyak sekali ya saya kira. Tapi momen terakhir saya kira yang paling mengesankan sebelum beliau menetapkan jabatan di tanggal 21 Mei ya. Iya 21 Mei beliau kan menetapkan jabatan. 20 Mei malam ya beliau memanggil saya untuk menyerahkan satu instruksi presiden ya nomor 16 ya. Instruksi presiden nomor 16 yang intinya adalah isinya atau intinya di situ memberikan kewenangan kepada saya untuk melakukan atau menentukan kebijakan nasional satu. Yang kedua,
para menteri dan para pejabat pusat dan daerah membantu saya sebagai panglima. Ya, kemudian saya diizinkan untuk menetralisir berbagai sumber kerusuhan dan siapapun yang membantu kerusuhan itu. Ya. Dan jabatan itu disebut ada Panglima Komando Operasi Keamanan dan Keselamatan Nasional. Gitu ya. Nah, uniknya pada saat beliau menyerahkan itu kepada saya, lazimnya ya seorang atasan menyerahkan perintah kepada bawahan kan, saya kasih surat ini, baca dan laksanakan, kan begitu kan? Iya. Tapi beliau tidak, beliau mengatakan, ini saya surat ini, kamu terima, kamu laksanakan boleh, tidak dilaksanakan juga tidak apa-apa. Beliau sampaikan seperti Ya. itu, Pak. Apa maknanya, Ya, Pak? nah disitulah ya makanya disitu kan orang kan nggak tahu kan bingung ya ini gimana ini. Tapi intinya maknanya adalah bahwa ada TAP MPR ya, TAP MPR nomor 5, ketetapan MPR nomor 5 waktu itu. Waktu itu MPR masih lembaga tertinggi negara. Iya. Yang memilih presiden adalah MPR. Yang memberi mandat presiden untuk melaksanakan GBHN adalah MPR. Iya. Maka presiden adalah mandataris MPR waktu itu, kan gitu kan. Nah, oleh karena itu waktu itu MPR memutuskan dengan TAP 5 dalam keadaan yang sangat kritis dan sangat berbahaya. Presiden boleh melaksanakan tindakan khusus untuk mengatasi itu. Iya. Dan menurut pikiran saya, beliau melaksanakan tindakan khusus dengan apa? Dengan membuat Inpres nomor 16 itu. Ini Iya. tugas saya dari TAP MPR. Tapi beliau juga ini kamu laksanakan boleh juga tidak dilaksanakan nggak apa-apa. Mengapa? Karena risikonya adalah kalau saya kemudian membuat kebijakan mengambil alih sementara negeri ini di tangan militer, ya itu kan risiko di tangan saya. Ya, saya akan mengamankan di gedung MPR dan DPR yang terpaksa harus berhadapan dengan mahasiswa termasuk Anda waktu itu yang mungkin demonstrasi di sana. Mungkin banyak yang terbunuh karena menurut staf saya pada saat saya nanyakan kalau kita ambil alih ya kekuasaan sekarang dan kita ambil alih gedung DPR MPR berapa kira-kira? Korban berapa? Staf saya mengatakan sekitar 200-250 mahasiswa meninggal, Pak. Ya. Nah, itu salah satu pertimbangan, belum pertimbangan masalah dolar yang dari 2.400 rupiah per dolar menjadi 16.000, belum ekonomi nasional yang porak-poranda. Banyak ya, pekerjaan yang dilaksanakan, tapi masih berhadapan dengan kelompok reformis. Ya. Yang belum tentu menerima militer ya, menguasai negeri ini seperti Thailand kan. Ya. Berarti apa? Berarti saya sebagai Panglima ABRI akan menghadapkan rakyat dengan tentara saya kan begitu. Ya. Itu korban akan banyak dan berkepanjangan ya. Ya. Itulah mengapa Presiden Soeharto mengatakan kamu laksanakan boleh tidak juga tidak apa-apa. Maka tatkala malam itu ya tanggal 20 malam di Merdeka Barat ya di markas saya, markas Menhan Kampangab, kumpulkan staf terakhir setelah saya jelaskan seperti itu, maka waktu itu ada Letnan Jenderal Susilo Bambang Yudhoyono ya sebagai staf saya menanyakan kepada saya terakhir, bagaimana Bapak? Besok Bapak ambil alih? Karena tidak. Ya, kita serahkan besok kekuasaan kepada Wakil Presiden. Itulah kemudian saya minta supaya ya buatkan ya 5 sikap ABRI untuk masalah besok itu. Beliau mencatat 1 sampai 5. Yang Anda sebutkan tadi itu nomor 4 sebenarnya. Iya, Ya, bunyinya adalah ya menjunjung tinggi nilai luhur budaya bangsa, maka ya, ABRI akan menjaga keselamatan setiap mantan presiden. Saya bukan Presiden Soeharto, mantan presiden dan keluarganya. Iya. Artinya apa? Kami tidak ingin negeri ini menjadi negeri barbar ya. Karena apa? Presiden yang dipilih oleh rakyat tiba-tiba di akhir jabatannya dikeroyok ramai-ramai akan dibunuh. Iya. Saya ingin supaya budaya itu kita jaga, keselamatan presiden itu. Bahkan di negeri lain, misalnya di Amerika pun mantan presiden masih disebut sebagai Mr. Presiden. Pengamanannya pun masih ya setara dengan presiden. Ya. Nah itulah ya saya kira masa kritis itulah yang harus saya hadapi. Karena disitulah berkecamuk ya dalam hati antara nafsu kekuasaan dengan nafsu kemanusiaan, kan di situ perangnya di situ. Tinggal Anda memenangkan yang mana ini.
Kalau menang nafsu kekuasaannya ya ambil alih dulu, nanti urusan belakang kan begitu. Iya. Ya, saya banyak teman-teman yang tidak tahu masalah ini, dianggap saya nggak berani ngambil karena takut macam-macam. Nggak ada ketakutan, saya nggak ada, cuma pertimbangan kemanusiaan yang lebih saya dulukan ketimbang ya nafsu kekuasaan itu. Ya. Kalau saya pribadi mengartikan apa yang disampaikan oleh Pak Harto, bahwa ini mandat boleh dilaksanakan boleh tidak adalah satu bentuk kepercayaan Pak Harto bahwa Bapak akan mengambil keputusan yang terbaik. Beliau tahu saya nggak akan laksanakan, ya karena tanggal 16 Mei ya pada saat para ketua DPR ya ada waktu itu ada Sarwan Hamid, ada Harmoko, ada satu lagi yang dari Golkar itu apa ya, bukan Akbar Tanjung tapi masih Abdul Ghafur ya, Abdul Ghafur ya, karena desakan mahasiswa mereka bertiga ketemu Pak Harto di Cendana mengatakan, Bapak keadaan seperti ini Bapak harus mundur, begitu loh, Bapak harus mundur. Nah waktu itu Presiden juga bagaimana? Saya mendapat mandat dari MPR, yang memerintah mundur itu MPR bukan DPR, kan gitu kan, sehingga Presiden nggak mundur. Tapi untuk menghadapi demonstrasi itu, karena demonstrasi sudah berkumpul ya, berkonsolidasi, saya menghadap Presiden. Saya mengatakan Bapak Presiden bahwa dengan pernyataan mereka, Presiden tidak mundur, kami akan tetap menjaga pemerintahan ini utuh. Saya bukan menjaga Presiden, saya katakan, karena kalau menjaga Presiden berarti perorangan. Saya akan menjaga pemerintahan utuh karena apa? Presiden masih mendapatkan mandat dari MPR belum dicabut waktu itu. Yeah. Presiden masih sebagai mandataris MPR. Yang berhak menurunkan Presiden adalah MPR. Jadi saya katakan ABRI akan tetap menjaga pemerintahan ini berdiri. Namun saya katakan kepada Presiden, kalau keadaan berlarut-larut Pak, ya, maka korban akan berjatuhan. Presiden mengatakan, Wiranto, saya tidak mau rakyat menjadi korban. Itu Pak Harto, tanggal 16. Nah, dari situ, perbincangan itu, saya paham sikap beliau paham sikap saya. Maka pada saat beliau mengatakan, kamu pakai boleh, tidak juga enggak apa-apa, beliau sudah tahu bahwa saya tidak akan pakai itu. Yeah. Tapi beliau sudah melaksanakan TAP itu. Yeah. Sangat konstitusional. Yeah. Dan saya juga punya pilihan untuk itu, makanya saya kemudian ketemu Pak Habibie, saya katakan Pak, saya dapat surat seperti ini dan saya tidak akan laksanakan, saya akan dukung Bapak, silakan mengambil pimpinan nasional. Wow, itu pilihan seorang Wiranto pada saat itu yang itu tadi saya sampaikan bahwa Bapak ini ada di titik-titik krusial bangsa ini, karena ketika Bapak mengambil surat itu ceritanya akan jauh berbeda saat ini kita Pak. Luar biasa. Saya nggak tahu ya. Luar biasa. Pak, tadi soal Pak Harto dengan Pak B.J. Habibie, ada satu momen yang Bapak tidak akan pernah lupa? Ada satu pendapat Pak Habibie yang sampai sekarang barangkali, bukan barangkali, yang harus bisa dipahami oleh bangsa Indonesia ya. Saya ingat waktu mendampingi beliau menghadapi majalah Times ya. Majalah Times yang menanyakan pada Pak Habibie, bagaimana pendapat Anda tentang demokrasi, kan gitu. Beliau mengatakan bahwa, oke, Indonesia is demokrasi, tapi demokrasi Indonesia mengambil esensinya, dia mengatakan begitu. Saya tidak mau demokrasi di Indonesia samakan dengan Amerika, samakan dengan Jerman. Kalau demokrasi itu ibarat ya bahwa seseorang harus mendapatkan satu hari 1.500 kalori, yang katakan gitu kan. Maka di Amerika mungkin orang makan steak, ya kan? Di Jerman mungkin makan sosis. Di Indonesia mungkin masang tempe dan tahu. Artinya apa? Demokrasi tidak bisa dipaksakan harus sama secara universal. Ya. Demokrasi harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat kita, kebudayaan masyarakat kita, agama kita. Nah begitulah, jadi itu yang betul-betul saya tahu, benar juga ini. Jadi kalau kita memaksakan budaya Indonesia menganut demokrasi ala Amerika, pasti nanti tidak akan cocok dan mesti banyak hambatan, tantangan, dan bahkan tidak berhasil. Ya. Baik. Nah itu saya kira ya, hal yang saya temukan ya di antara begitu banyak ya
pertemuan saya dengan para presiden dan banyak yang saya catat, tapi itulah beberapa poin-poin, titik-titik kritis yang saya sampai sekarang masih ingat. Ya. Itu jadi pembelajaran juga kita Pak, karena jangan sampai kita memaknai demokrasi melihat kepada bagaimana praktek di negara lain, begitu betul. Pak. Dengan Presiden Abdurrahman Wahid, apa momentumnya Pak yang tidak terlupakan? Itu banyak sekali ya. Presiden Abdurrahman Wahid itu memang sangat optimis ya dalam berbagai hal. Ya. Yang kali saya katakan tadi, aja kagetan, aja guna, aja duma, itu beliau punya itu. Beliau nggak pernah menghadapi krisis apapun, terkejut, ya, takut, kemudian gentar atau kemudian hilang pemikiran, kewarasannya nggak mungkin kan presiden. Jadi dia tenang menghadapi berbagai masalah, dia tenang. Ya. Nah, istilahnya kadang-kadang menggelikan tapi bener. Gitu aja kok repot. Gitu aja kok repot. Padahal itu masalah berat. Iya. Tapi beliau ingin supaya yang berat itu jangan membuat kita kemudian gaduh, membuat kita kemudian tidak bersatu sebagai bangsa, membuat kita kehilangan pemikiran yang wise ya, yang bijak. Gitu aja kok repot. Jadi dia ingin masalah berat itu menjadi kemudian cair dan ringan. Itu juga tidak gampang. Iya. Iya, itu dia. Ya. Untuk menjaga kewarasan seorang pemimpin tadi ya Iya. Pak ya. Dengan Presiden Joko Widodo, bagaimana Pak momen yang tidak terlupakan? Ya. Beliau kan sekarang masih menjabat ya. Adakah momen yang yang ini saya nggak akan pernah lupa begitu Pak? Beliau berani mengambil keputusan ya. Pemimpin yang sangat berani mengambil keputusan, yang saya tahu bahwa kalau beliau sudah merasa ini merupakan satu kebijakan yang benar ya. Tidak hanya benar ya, beliau pertahankan itu. Benar 3 kali konfirmasi benarnya berarti Pak. Beliau pertahankan kebenaran itu dengan segala risiko, dan itu tidak semua pemimpin punya seperti itu. Ya, banyak pemimpin yang tatkala mempunyai suatu pendapat ya, dan waktu test the water katakanlah dicoba untuk disebarluaskan, mendapat banyak tantangan, kemudian withdraw ya, mundur karena ketakutan terhadap risiko. Pak Jokowi ya, seseorang pemimpin yang saya katakan berani ambil risiko, seperti yang prinsip saya katakan di atas tadi. Tahu masalah ya, mau dan mampu melaksanakan karena berani ambil risiko. Iya. Ada di Pak Jokowi. Nah sekarang ini ternyata ketika mengetahui saya akan wawancara Bapak, netizen tidak mau ketinggalan Pak. Ingin juga menitipkan pertanyaannya ke Bapak. Pertanyaannya ini ada begini Pak. Pernah tidak Bapak Wiranto sampai kehabisan pulsa atau paket data terus kebingungan gimana mengisinya? Saya nggak pernah bingung, saya punya ajudan. Tapi benar Pak, Bapak aktif menggunakan stiker di WhatsApp, betul Pak? Oh enggak lah. Oh enggak, oh itu tidak benar itu. Nah ada lagi, jadi kalau masalah pulsa nggak masalah lah Pak Wiranto ya, karena ada ajudan yang membantunya. Nah ini juga pertanyaan nih Pak dari netizen. Boleh tahu nggak sih Pak planning Bapak untuk 2024? Nah bagaimana Pak? Planning saya menyelesaikan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Ya. Salah nanyanya netizen, bukan 2024, setelah 2024 harusnya nanyanya. Kalau gitu saya mewakili netizen boleh ya Pak ya? Pemerintahan ini kan berakhir di Oktober 2024. Ya udah kita selesaikan, kita kawal dengan baik. Berdoa, saya berusaha kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan negeri ini ya menjalankan pemilihan umum dan kemudian sebagai melaksanakan transisi pemerintahan yang baru, diselamatkan dari segala bencana, selamatkan dari segala musibah, ya, sehingga semua masyarakat kembali dapat menikmati kehidupan yang damai, yang tentram. Itu doa saya dan saya melaksanakan itu kok ya. Kalau setelah 2024 Pak? Ya belum tahu. Jadi belum tahu Pak netizen. Nah Pak, terakhir Pak pertanyaannya, kita kan menghadapi bonus demografi kemarin pada saat 16 Agustus juga Presiden menekankan ini sebuah peluang bonus demografi untuk Indonesia. Anak muda banyak di Indonesia, bisakah Bapak memberikan saya katakan nation wisdom of the nation gitu ya kepada para anak muda? Silakan Pak. Iya, di dalam kita sekolah ya,
terutama di universitas ya. Ada namanya the windows opportunity, jendela kesempatan. Jendela kesempatan itu merupakan satu peluang yang lahir dari kondisi-kondisi tertentu yang kemudian kalau enggak kita laksanakan maka jendela akan menutup kembali. Ya, itu seperti yang disampaikan Pak Jokowi bahwa pada saat bonus demografi ya kita mendapatkan begitu banyak tambahan manusia ya dan kita punya begitu banyak kekayaan alam di negeri ini, maka kolaborasi antara ya kekayaan alam dan manusia yang banyak itu harus diserasikan kan. Si manusia yang banyak itu harus tercerahkan dengan kecerdasan teknologi baru ya sehingga dapat mengolah kekayaan alam ini menjadi satu nilai tambah bagi devisa negara, bagi kemakmuran masyarakat. Tapi kalau masyarakat itu tidak tercerahkan, nggak terdidik, ya, maka sumber daya alam ini nggak ada gunanya. Akan dikeruk bangsa lain dan mereka yang makmur, kita tetap melarat. Itulah dikatakan ya, itu kesempatan emas ya yang tidak akan terjadi setiap waktu. Karena disitulah dari hitung-hitungan waktu, walaupun ini juga banyak nggak setuju, silahkan aja nggak setuju, nggak ada apa-apa. Tapi kan hitungan ini kan hitungan yang realistis ya, rasional. Ya, dengan demikian maka perlulah di situ ya peluang emas itu, ya kan gitu kan, the windows opportunity itu ya kita pahami betul. Nggak hanya dipahami, tapi kita aplikasikan dalam bentuk perencanaan yang matang, kegiatan yang benar kan begitu. Itulah makanya butuh pemimpin yang paham, butuh pemimpin yang berani, butuh pemimpin yang tahu permasalahan, yang berani ya untuk membuat suatu keputusan yang tegas masalah itu. Itu yang dimaksud Pak Jokowi sebenarnya. Sehingga ya kalau Presiden mengingatkan itu nggak ada masalah. Apa pesan Bapak kepada anak-anak muda, Pak? Bagian dari wisdom Bapak mengawal negara ini sampai sejauh ini. Saya kira memang belajar itu ya, itu penting ya. Kan dari belajar kita menjadi paham. Dari paham kita punya kemampuan. Dan dari kemampuan kita punya arti terhadap negeri ini. Ya, sehingga adik-adikku, anak-anakku, ya belajarlah selama Anda punya kesempatan, ya karena itulah modalitas yang sangat baik bagi kemajuan bangsa dan negara di masa depan. Mengakhiri podcast kita, Pak, tampaknya kurang afdol, Pak, kalau kita nggak dengar suara Bapak bernyanyi sedikit, Pak. Kalau nggak ada musik, oke deh kalau gitu, Pak. Berarti kita mesti bikin lagi, Pak, kalau ada musiknya nanti ya, Pak. Dengarkan aja, saudara kawan banyak kok itu. Dengarkan, cuplek aja. Klik ya di YouTube atau bisa di Google ya, Wiranto menyanyi. Klik aja di situ. Banyak lagu Pak. Saya, banyak sekali lagu saya. Mungkin sudah ada sekitar 17 lagu lah. Ya. 17 lagu? Ya, wah. Iya. Terima kasih banyak Pak Wiranto sudah berbagi bersama kita. Kita dengarkan banyak sekali wisdom, banyak cerita di balik layar juga yang disampaikan oleh Bapak, dan terlebih lagi kita jadi mengetahui apa sih sebenarnya peran dari Watimpres begitu. Dan perannya ini sangat penting, sesuatu yang bisa dikatakan tidak dipegang oleh lembaga lain karena ini berkaitan dengan wisdom kepada Presiden. Terima kasih banyak Pak Wiranto, sehat selalu, terus berkarya buat negeri ini karena Bapak dengan semua wisdomnya sangat diperlukan untuk negeri ini. Amin ya. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa Sobat Watimpres. Ketemu lagi di episode berikutnya di Ruang Watimpres. Sampai jumpa.